Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizuli Lubis. Kali ini kita akan membahas atau menanggapi pidatonya Bapak Habib Rizik di video ini. Kenapa saya harus tanggapi? Alasan pertama adalah karena ini sangat baik sekali video ini, di mana ada seseorang pejabat atau purnawirawan bekas panglima menasihati Pak Habib Rizik. Walaupun namanya nggak disebut, tetapi ya gelarnya ada di sana. Terus satu lagi seorang Ustadz Gus Miftah ikut juga menasihatinya. Yang ketiga, saya juga ikut menanggapinya karena menurut saya saudara dengan Habib Rizik ini, saudara sehukua karena sebangsa dan senegara. Biar makin hari hubungan kita ini sehukua sebangsa dan negara ini makin baik. Tapi jangan lupa ya, harus subscribe dulu, tombol lonceng dipencet, dan juga beri like, komen, kasih komen, dan komen-komen Anda saya baca. Tentunya jangan ada kata-kata yang provokatif atau kata-kata yang melanggar hukum. Kita negara hukum. Kasihlah komen yang ada solusi. Misalnya begini, ya ini sederhana aja. Oh Pak Habib, marilah kita sesama anak bangsa saling mengasihi dan mencintai, begitu umpama begitu ya. Jadi tidak serang menyerang. Tujuan video ini dibuat bukan serang menyerang, tapi tujuan video ini saya buat atau saya tanggapinya video ini tujuannya supaya Anda punya sarana untuk Anda memberikan pendapat-pendapat Anda tentang pidato Bapak Habib Rizik ini. Mari kita saksikan pidatonya. Tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ada lonte, ada lonte, ada lonte, 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 lonte. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Nggak pantas, polusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Apa Pak? Hah? Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Siap perang. Wah, jadi kalau mereka bawa persenjataan seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak juga bisa bawa persenjataan seperti itu. Saya lupa yang Bapak sebutkan satu persatu. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Nama persenjataannya, tetapi yang jelas itu persenjataan yang digunakan untuk perang. Jadi ini masukan dari saya Pak Habib Rizik. Perang itu pasti tidak menguntungkan. Perang itu pasti merugikan. Dari sisi apapun kita melihatnya pasti merugikan. Yang pertama, ya, kita rugi di mana yang pertama? Yang pertama, pasti ada dana biaya yang digunakan untuk perang. Apa nggak lebih baik dana biaya ini kita gunakan untuk kesejahteraan rakyat kita, rakyat Indonesia gitu? Atau minimal ya kita nggak mengeluarkan dana poya-poya, hura-hura, tapi untuk perang. Ini kan kebodohan menurut saya. Kenapa? Karena uang yang ada, dana yang ada harus kita gunakan untuk
hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan bagi kita, keluarga, dan bagi bangsa dan negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi perang, jangan kita anggap, oh, kita pasti menang. Belum tentu. Jadi yang namanya perang itu seperti orang yang main judi saja. Belum tentu siapa yang menang. Yang jelas, walaupun pihak yang A menang, tapi pasti korban pun banyak dari pihak A. Pihak B kalah, sudah pasti korban lebih banyak. Yang jelas, yang menang yang kalah pasti korbannya banyak. Pasti ada korban di sana. Tentunya nyawa manusia ini bernilai, berharga dari segala nyawa makhluk yang lain. Misalnya, ya, nyawa binatang dan nyawa apa lagi saya mau sebut, ya, iyalah binatang lah. Itu kan nyawa binatang itu harganya tidak seberapa dibandingkan nyawa manusia. Kalau ada peperangan pasti ada yang korban. Itu. Yang ketiga, kenapa saya tanggapi? Karena saya tahu betul dalam peperangan ini pasti kita akan menutup banyak akses. Tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, namanya perang, kita menutup banyak akses. Contohnya, rakyat Indonesia ini tidak lagi bisa keluaran atau keluar rumah dengan sembarangan. Dan juga bisa jadi masyarakat A dengan masyarakat B terus jaga-jaga saling mencurigai. Karena di pihak mana si A, di pihak mana si B. Masyarakat ini tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya karena mereka dalam kondisi terancam. Walaupun mereka tidak terjun langsung dalam perang, tapi dampak impactnya itu pasti ada ke masyarakat. Nah, tiga hal inilah alasan saya yang membuat saya berkata perang itu tidak baik. Damai itu lebih baik. Damai itulah ajaran Tuhan. Perang itu tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah damai. Kita saling berdamai. Apa sih yang nggak bisa didamaikan? Apa sih yang nggak ada solusinya? Kalau kita mau rendah hati, kita berembuk, pasti ada solusinya. Untuk kita bisa berdamai satu sama lain. Jadi nggak harus dengan cara perang menyelesaikannya. Apa? Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu. Bukan ulama. Oh, luar biasa. Saya hormati. Saya sangat hormati Pak Gatot Nurmantio ini. Kalau nggak salah, ini Pak Gatot Nurmantio ini beberapa waktu yang lampau sempat menjabat sebagai Panglima TNI, ya. Artinya Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, Udara, dialah panglimanya, begitu ya kalau saya nggak salah ya. Pak Gatot Nurmantio ini sempat menjabat sebagai panglima yang membawahi beberapa angkatan. Saudara, luar biasa nasihat Pak Gatot Nurmantio, saya acungkan jempol dua. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio sudah memberikan apa ya, barometer. Atau boleh saya katakan selain barometer apa ya, ukuran bahwa seorang Habib itu ya harus mengucapkan kata-kata yang baik. Kan begitu maksudnya Pak Gatot Nurmantio kan tadi, maksud Bapak yang ngomong tadi kan. Kan Bapak bilang apakah seorang Habib itu kata-katanya nggak baik lah ya. Kata-katanya nggak baik, jorok dan seterusnya. Nah, ini bagus Pak Gatot Nurmantio. Tapi saya harap sekarang kan Bapak sudah pensiun, Bapak juga harus memberikan kontribusi ke negara, ke bangsa ini dengan sikap dan kata-kata yang sama seperti waktu Bapak dinas dulu. Jadi jangan karena Bapak sudah pensiun nanti Bapak lain lagi ceritanya, begitu loh. Luar biasa Pak Gatot Nurmantio. Ya apa? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh.
Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Oh, luar biasa ya. Saya juga berterima kasih kepada Gus Miftah. Gus Miftah ya. Jadi luar biasa ya Pak Gus Miftah. Pak Gus Miftah bisa memberikan nasihat-nasihat kontribusi kepada bangsa dan negara ini untuk supaya bangsa dan negara ini tetap satu sama lain saling menjaga persaudaraan, karena kita memang tidak suhukua dalam agama, dalam akidah. Mungkin kita nggak satu suku, tapi suhukua dalam berbangsa dan bernegara, yaitu bangsa negara Republik Indonesia. Oke, saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai di sini saja saya berbicara, atau jangan sampai di sini saja Anda mendengar saya berbicara, itu maksud saya. Lanjutkan terus, lihat nih video kami di mana sudah sebulan beberapa hari ya. Ini rumah misi dibangun, dan lihat progresnya luar biasa. Dan nanti sampai ada kantornya, sampai kan ini untuk rumah misi di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini, maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu, dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini ya. Kita berpikir sederhana aja, kalau kita mau bekerja sama saudara ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua 50.000 kali 200 orang misalnya, kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6, iya pasir ke-6, udah. Pasir ke-6, iya. Oke, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9, iya pasir ke-9, pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran.
besok pengecoran tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Nah, tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Nah, kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Nah, udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Nah, sudah disemen. Nah, tinggal 1 sak lagi ini, udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Nah, tuh tinggal 1 sak. Nah, ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Nah, pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Nah, tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya. Nunggu semen. Mau dituntaskan sekarang, tinggal ini ya. Saya mau berdoa buat semua pemirsa yang ada, khususnya buat Pak Abi Rizik. Saya juga doa Tuhan Yesus jamah Pak Abi Rizik, damai sejahtera sukacita Tuhan yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Begitu juga saya berdoa buat Pak Gatot Nurmantio supaya juga tetap eksis untuk menasihati para Habib dan yang lainnya. Jamah juga Tuhan Yesus Pak Gus Miftah supaya juga tetap terus menjaga hal-hal yang baik untuk kedamaian negeri ini. Dalam nama Yesus saya berdoa buat juga yang subscribe, yang sudah mendukung pelayanan Injil Kerajaan Allah. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Yang belum bisa memberi, Tuhan juga jamah berkati supaya di lain waktu bisa memberi.